Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Jadi Bapak di sini akan menjelaskan kembali materi kita yang telah lalu, yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Yang pertama Bapak pertegas kembali jaringan hewan. Sel jaringan hewan ini dicirikan oleh adanya molekul makro khusus seperti pati dan selulosa yang terjadi dari ratusan sampai ribuan gula atau molekul lain. Selain itu, sel dapat juga dicirikan oleh adanya molekul makro seperti protein dan asam nukleat baik DNA atau RNA yang tersusun sebagai rantai terdiri dari ratusan sampai ribuan molekul. Sel-sel jenis jaringan pada hewan lebih banyak dan kompleks. Jaringan hewan terdiri dari sel-sel dengan membran halus dan jaringan digenangi dengan larutan yang mengandung NaCl. Jaringan pada hewan dibagi menjadi 4 jaringan utama. Yang pertama itu jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat, ketiga jaringan otot, dan jaringan saraf. Adapun tujuh hewan terdiri atas jaringan-jaringan atau kelompok sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Jaringan dengan struktur yang khusus memungkinkan mereka mempunyai fungsi yang spesifik. Sebagai contoh, otot-otot jantung yang bercabang menghubungkan sel jantung yang lainnya. Percabangan tersebut membantu kontraksi sel-sel dalam satu koordinasi. Dan juga ilmu yang mempelajari jaringan disebut histologi. Jaringan di dalam tubuh hewan mempunyai sifat yang khusus dalam melakukan fungsinya, seperti peka dan pengendali jaringan saraf, gerakan pada jaringan otot, penunjang dan pengisi tubuh pada jaringan ikat, dan absorpsi serta sekresi pada jaringan epitel. Bersifat cair, itu darah dan lainnya. Masing-masing jaringan dasar dibedakan lagi menjadi beberapa tipe khusus sesuai dengan fungsinya. Pada saat perkembangan embrio, lapisan cabang berdiferensiasi dengan proses yang disebut histogenesis. Jadi empat masuk jaringan utama, yaitu jaringan epitel, jaringan pengikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Baik, kita masuk ke struktur jaringan hewan. Yang pertama itu ada jaringan epitel. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi bagian permukaan tubuh organisme multiseluler, baik permukaan luar maupun dalam. Misalnya pada permukaan mulut, kerongkongan, lambung, usus, paru-paru, yang bila mana ada hubungannya dengan permukaan luar. Permukaan dalam yang lain, misalnya pada pembuluh darah dan rongga-rongga tubuh yang meskipun tidak berhubungan dengan permukaan luar juga dilapisi oleh epitelium. Jaringan epitelium terdapat dalam wujud lapisan-lapisan sel yang terkembang dengan rapat. Sel-sel epitelium menyatu dengan erat dengan sedikit bahan di antara sel-sel tersebut. Pengemasan secara ketat ini memungkinkan epitelium berfungsi sebagai suatu rintangan yang melindungi dari kerusakan mekanis serangan mikroorganisme yang menyusup masuk dan kehilangan cairan. Dua kriteria menjadi dasar pengumpulan epitelium itu adalah jumlah lapisan sel dan bentuk-bentuk sel pada permukaan bebasnya. Bentuk-bentuk sel yang berada pada permukaan bebas epitelium itu dapat berupa kuboidal. Bentuknya itu seperti dadu. Walau benar, seperti batu bata yang berjejer, atau squamosal itu datar seperti lantai. Dari penggabungan ciri-ciri bentuk dan jumlah lapisan sel, kita mendapatkan istilah epitelium kuboidal sederhana dan epitelium squamosal berlapis. Kalau jenis jaringan epitel itu ada banyak, seperti tipis lapis, tipis berlapis, silindris lapis, berlapis, kubus berlapis, dan juga transisional.
Yang kedua, kita masuk ke jaringan ikat. Jaringan ikat itu merupakan jaringan yang paling banyak terdapat dalam tubuh hewan dan manusia. Secara umum itu berbagai macam jaringan ikat tersusun atas dua bagian, yaitu yang pertama itu matriks, bahan dasar dari jaringan ikat. Itu adalah komponen interseluler pada jaringan ikat dalam serabut atau serat-serat. Matriks merupakan materi dasar tempat sesuatu melekat. Bahan dasar bios matriks itu adalah mukopolisakarida sulfat atau asam dan asam hyaluronat. Kalau jenis serat dari jaringan itu ada kolagen, elastis, retikuler. Dan sel-sel penyusun jaringan ikat itu ada fibroblas, sel lemak, sel plasma, makrofag, dan sel tiang. Struktur kamus jaringan ikat itu memiliki nama jaringan yang berbeda-beda. Pertama itu ada jaringan ikat rongga, jaringan kapada, jaringan lemak, jaringan tulang rawan bialik, tulang rawan elastis, tulang rawan fibroblas, jaringan tulang, dan jaringan darah. Baiklah, kita masuk ke jaringan otot. Jaringan otot itu terdiri atas sel-sel panjang yang disebut serabut otot yang mampu berkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Tersusun dalam susunan partikel di dalam sitoplasma. Serabut otot adalah sejumlah besar mikrofilamen yang terbuat dari protein kontraktil aktin dan miosin. Kalau otot itu adalah jaringan yang paling banyak terdapat pada sebagian besar hewan, dan kontraksi otot merupakan bagian besar dari kerja seluler yang memerlukan energi dalam suatu hewan yang aktif. Dan di dalam jaringan otot ini terdapat 3 jenis otot. Yang pertama itu ada otot lurik atau sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh. Yang kedua itu otot polos. Otot polos itu mempunyai serabut yang homogen. Ketiga itu ada otot jantung. Jaringan otot jantung ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Strukturnya itu mirip otot lurik. Meskipun begitu, kontraksi otot jantung secara refleks serta reaksi terhadap perangsang lambat. Fungsi otot jantung itu ialah memompa darah ke jantung, keluar jantung. Yang keempat itu ada jaringan saraf. Jaringan saraf itu berperan dalam penerimaan rangsang dan penyampaian rangsang. Secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan ektoderm. Jaringan ini terdapat pada sistem saraf pusat di otak dan sumsum tulang belakang, dan pada sistem saraf peti. Ada dua macam sel, yaitu sel saraf itu neuron dan sel glucose itu sel glia. Neuron mengandung badan sel, nukleus, dan penyuluran atau serabut. Nah, satu tipe serabut itu yaitu adalah dendrit yang berperan dalam menerima sinyal dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Yang fungsi jaringan saraf itu adalah mengatur organ atau alat-alat tubuh agar terjadi keserasian kerja dan menerima serta menghantarkan rancangan sehingga dapat mengetahui dengan cepat keadaan dan perubahan yang terjadi di sekitar dan tersusun atas sel-sel yang disebut neuron atau sel saraf tadi dan neuroglia pusat tubuh. Berikut juga ada bagian-bagian dari jaringan saraf, yaitu yang pertama itu ada dendrit, ialah penjuluran tadi. Lebih lengkapnya itu yaitu adalah penjuluran pendek sitoplasma yang keluar dari badan sel. Yang kedua itu badan sel, yang di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel. Bagian sel itu bagian neuron yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Inti sel itu berwarna pucat dengan nukleus yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga itu ada akson, yaitu penjuluran panjang atau tunggal serabut sitoplasma yang keluar dari badan sel.
Akson itu berfungsi menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron lain. Yang keempat itu ada sel Schwann. Yang kelima ada sel lubung mielin. Yang keenam itu ada nodus Ranvier. Nodus Ranvier ini adalah bagian akson yang tidak terbungkus mielin. Nodus Ranvier ini yang berfungsi untuk mempercepat pengantaran impuls. Berikut juga ada pun fungsi jaringan saraf, yaitu berdasarkan fungsinya sel saraf ini dibedakan menjadi dua, yaitu neuron yang pertama itu neuron sensorik. Neuron sensorik itu neuron yang menghantar impuls atau rangsangan dari organ penerima rangsang atau reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang tadi. Yang kedua itu ada neuron motorik. Neuron motorik itu adalah neuron yang mengirim impuls atau rangsangan dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tangkapan tubuh atau rangsangan. Dari penjelasan Bapak tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Baik, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada salah kata Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.